奋勇去战斗，再叫英雄抬头，乱一战不休，回首你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，不会再放肆朋友，守护你一腔孤勇，哪怕未来如洪流，也不曾退后。Sebagai imam istana penatua, kami memiliki wewenang yang menentukan apakah Anda berani menentang perintah imam besar. Tentu saja Bibi Dong berani. Dia tidak pernah menempatkan istana Elder di matanya. Selalu di masa lalu, dia diam-diam telah mengikis otoritas istana penatua, dan gelar Doluo yang bukan imam pada dasarnya semua berkumpul di bawahnya. Para imam juga tidak terlibat dalam urusan. Bisa dikatakan bahwa dia sudah lama benar-benar menguasai Spirit Hall. Dia telah menghilangkan Blue Lightning, Tyrant Dragon, Clan, melukai Seven Treasure Glass Style School, memilih 7 clan besar baru, mendirikan Spirit Empire. Dia tidak pernah mengharapkan para imam yang dipimpin oleh Qiandao Liu untuk benar-benar terlibat sekarang untuk merebut kendali ketika dia paling lemah. Kamu! Napas Bibi Dong tidak mematuhinya, matanya gelap, hampir pingsan. Untung Helena ada di sebelahnya untuk membantu mendukungnya. Golden Crocodile Douwo berbicara dengan dingin. Lihatlah seberapa besar krisis yang kamu bawa ke kekaisaran pada hari ini. Jika kita tidak tiba di sana tepat waktu, Jeling Pass mungkin telah rusak oleh Pando Empire. Jika mereka melakukannya, aula roh kita akan hancur oleh tanganmu. Kesalahan besar seperti itu sudah cukup bagi kami untuk menggulingkan Anda. Bahkan imam besar hanya membuat Anda kembali ke istana paus tertinggi untuk merenung sesudah menahan semua ini. Untuk sekarang, kita akan mengambil komando di sini sampai imam besar tiba. Apa? Imam besar juga akan datang? Bibi Dong memaksa dirinya untuk tenang. Bertahun-tahun di puncak telah membuatnya mengabaikan semua orang lain, tapi dia sama sekali tidak terburu nafsu. Keadaan saat ini tidak menguntungkan baginya. Memaksa dirinya untuk tenang, bentrok langsung dengan para imam itu sangat tidak bijaksana. Mendengar suara Qiandao Liu juga sudah datang ke Jeling Pass. Ekspresi Bibi Dong benar-benar berubah. Jika ada seseorang yang masih ditakuti di Spirit Hall, maka itu adalah Qiandao Liu. Pendeta kedua Golden Crocodile Douwo mencibir. Apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Cahaya dingin melintas di mata Bibi Dong. Baik, saya kembali ke Istana Agung Paus. Nana, ayo pergi. Didukung oleh Helena, Bibi Dong pergi dengan sangat enggan. Keenam imam tidak khawatir tentang dia memainkan trik apapun dengan kekuatan absolut dari mereka berenam. Mereka pada dasarnya tidak takut apapun yang bisa dilakukan oleh Bibi Dong. Tanpa kekuatan, semuanya sia-sia. Bahkan jika Bibi Dong memiliki kekuatan penuhnya, masih mustahil untuk berurusan dengan mereka berenam. Bibi Dong dan Helena secara bertahap meninggalkan kekaisaran persepsi keenam tersebut. Imam besar keempat menoleh ke Golden Crocodile Douwo. Kakak kedua, mengapa imam besar tidak meminta kita untuk berurusan dengan wanita ini untuk selamanya? Dia bukan hanya sangat ambisius, tetapi dia. Golden Crocodile Douwo mengangkat alis, melambaikan tangan untuk menghalangi pendeta melanjutkan bicaranya. Imam besar memiliki alasan tersendiri. Jangan terlalu banyak bertanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah membantu nona muda untuk mengendalikan kekaisaran roh, menunggunya untuk mendapatkan kontrol penuh. Saya juga tidak terlalu menyukai wanita ini, si Bibi Dong. Tapi karena high price tidak ingin kita untuk membunuhnya, kita hanya bisa mendengarkan dan menaatinya. Tidak perlu diragukan lagi, bakat wanita itu roh kembar. Bahkan aku sendiri tidak mampu untuk menandinginya pada tingkat kultivasi tingginya. Tetapi, selama anak muda itu bisa menyelesaikan cobaan terakhir dan menjadi dewa malaikat, Bibi Dong tidak akan menjadi masalah lagi. Ketika saat itu tiba, kekaisaran roh, kita pasti akan menyapu benua, menyelesaikan penyatuan. Baiklah, mari kita sibuk mengintegrasikan pasukan legiun tentara dan roh, memulihkan pertahanan. Sebelum tuan muda itu tiba, kita harus menjaga Jeling Pass dengan baik. Tang San dan Tang Hou itu tidak mudah untuk dihadapi. Kita harus berhati-hati setiap saat. Ekspresi 15 Ton Douwo serius. Saudara kedua, bukankah kita akan pergi menyerang Camp Hependo dan membuat sedikit masalah bagi mereka?
Golden Crocodile Dowo melambaikan tangannya. Jangan menyebabkan masalah lagi. Apakah Anda lupa peringatan imam besar? Bagi kami, yang paling penting adalah menjaga pondasi kekaisaran roh. Simpan kekuatan yang cukup dan tunggu pengiriman Tuan Muda. Kami tidak dapat mempengaruhi situasi yang lebih besar untuk hal-hal sepele. Keenam, ketujuh, lihatlah para sesepuh. Mungkin diasumsikan bahwa mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang tidak bijaksana. Tetapi jika mereka tidak mengerti waktu, bunuh ayam itu untuk memperingatkan si monyet. Siap, iya. Para pendeta diam-diam pergi. Dan Golden Crocodile Dowo juga perlahan bangkit dan keluar dari tenda, mengangkat kepalanya untuk menatap langit malam. Hatinya benar-benar tidak tenang sama sekali. Dia tidak pernah bisa melupakan adegan hari ini. Clear Sky Hammer, raksasa Tang Hao yang menyerangnya. Clear Sky Dowo, apa ya itu Clear Sky Dowo? Tidak memberantas Clear Sky School pada saat itu benar-benar meninggalkan bahaya. Tidak heran, imam besar itu mengatakan bahwa Clear Sky School adalah musuh sejati Allah roh kita. Tidak ada yang tahu apakah generasi terakhir Clear Sky School Dowo tetap ada atau tidak. Nona muda, Anda harus menyelesaikan uji coba terakhir. Selama kamu bisa menjadi dewa malaikat, tidak ada yang bisa melawan kita. 3 hari kemudian, di Camp Heaven Empire, napas lambat seperti tangisan naga yang dalam atau raungan harimau bergema. Kabut putih tebal berkumpul di atas kepala Tangsan, membentuk 3 bunga putih raksasa. Itu adalah Three Flowers Gathering level atas. Meskipun dia kelelahan pada hari itu, mengandalkan fisiknya yang tangguh, Tangsan hanya menggunakan 1 hari untuk pulih. Pada saat yang sama, ia juga menemukan bahwa setelah kelelahan yang ekstrim, kultivasinya meningkat lagi. Tekanan seperti palu tempat terbaik menempa tubuhnya. Itu sebabnya dia tidak terburu-buru meninggalkan Camp Heaven Empire dan lebih suka untuk terus berkultivasi. Bagian dalam tubuhnya sudah berwarna kemasan dan bahkan berwarna putih. Energi pelindung eksternal dari Mysterious Heaven Skill dibuat samar-samar kemasan. Perasaan aneh yang ulet membuat Tangsan merasa penuh kekuatan. Jadi, segera setelah dia mencapai peringkat 93, berpikir tentang terobosan lain tidak mungkin, tetapi perasaan tubuhnya membaik masih sangat jelas. Medan perang pada saat awalnya adalah tempat yang sangat mudah untuk membangkitkan potensi seseorang. Konflik hebat, musuh yang tangguh, tekanan semacam itu berbeda dari apa yang dihadapi di Pulau Sigurd, terutama teknik budidaya palu semro hebat yang dipelajari oleh Tangsan dari ayahnya Tang Hao. Dia belum benar-benar mulai pulih dan juga berlatih, tetapi dalam kondisi kultivasinya yang konstan, dia terus-menerus menguasai daerah sekitarnya hanya dengan pemahaman yang mendalam. Dapat benar-benar digunakan tanpa kesalahan. Pernapasan samar akhirnya berakhir. Tangsan tiba-tiba menghirup mulut dan hidungnya. Menelan semua kabut putih di sekitarnya seperti paus yang menghirup. Hisap yang kuat membuat udara terus bergema dan serangkaian peluit tajam. Kekuatan roh kembali ke tubuhnya. Kulit Tangsan menunjukkan kilau samar, cahaya berkeliaran di wajahnya yang tampan. Hanya duduk di sana, temperamen mulianya memberi orang perasaan seolah-olah tidak bisa menatap lurus ke arahnya. Sementara di luar tenda, Xiaowu baru saja mengangkat gorden dan melihat ke dalam, khawatir dengan kebisingan. Melihat Tangsan duduk bersila di sana, seluruh tubuhnya berkilau seperti permata. Dia tidak bisa menahan tatapannya yang kusam. Dia tentu saja melihat bahwa kekuatan Tangsan telah maju lagi. Kultivasi Tangsan semakin kuat membuatnya semakin bahagia dari kultivasinya sendiri. Baru-baru ini, semua jenis manfaat sudah mulai muncul dari temperamen Xiaowu di Pulau Sigurd. Setelah kekuatan rohnya langsung naik ke peringkat 76, kecepatan kultivasinya menjadi lebih cepat. Faktanya, dia pernah menjadi binatang roh 100.000 tahun, dan kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada tuan roh manusia biasa. Menambahkan bantuan Tangsan dan segala macam manfaat dari Pulau Sigurd yang sekarang muncul, dia langsung menerobos lagi, dan kekuatan rohnya sudah mencapai peringkat 77. Pada saat yang sama, setelah sepenuhnya mengasimilasi kekuatan ginseng darah naga kristal dan kerinduan yang merusak hati, tubuhnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bisa dikatakan bahwa di seluruh Camp Heaven Empire, dalam hal kekuatan fisik, jika Tangsan adalah nomor 1, maka Xiaowu adalah nomor 2. Bahkan Tangsan tidak tahu bahwa tubuh Xiaowu juga secara bertahap terpisah dari rentang manusia di bawah pengaruh kerinduan yang merusak hati memasuki tingkat dewa. Setelah sepenuhnya menyatukan tubuh dan jiwanya, tingkat abadi
Ini di antara efek herbal, tingkat abadi telah sepenuhnya berkembang. Xiaowu, ayo. Tangsan perlahan membuka matanya, bangun dari kultivasi. Matanya tampak sangat senang dan juga tenang, memberi orang perasaan seperti angin musim semi. Tidak ada intensitas dari sebelumnya selain terlihat lembut. Sebenarnya tidak ada perbedaan dari orang biasa. Melihat tatapan Tangsan, Xiaowu tidak bisa menahan hatinya yang gemetaran. Keadaan alam, dia sebenarnya sudah mencapai tingkat ini. Tidak heran Bibi Dong kalah darinya dalam 2 pertempuran terakhir mereka. Kak, kondisimu lebih baik. Xiaowu berjalan ke tenda melangkah ke Tangsan dalam beberapa langkah. Tangsan mengulurkan tangan, menariknya dalam pelukannya. Aku sudah baik-baik saja. Saya sudah membuat Anda khawatir. Xiaowu berpegangan pada pinggang Tangsan, lalu menempelkan wajahnya ke dadanya. Kak, aku merasa sangat senang. Aku selalu bisa bersama denganmu. Tangsan memeganginya lebih erat dan berbisik. Untuk menjadi sigat sesegera mungkin, aku mungkin harus berpisah sebentar. Apa? Xiaowu dengan tajam mengangkat kepalanya, menatap Tangsan dengan kaget. Melihat keterkejutan di mata Xiaowu sedemikian rupa, sehingga bahkan ada sedikit kekhawatiran dan ketakutan, Tangsan tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Gadis lugu, jangan gugup. Dengarkan yang terakhir. Saya sedang berbicara tentang waktu yang sangat singkat. Tapi Kak, bukankah kamu membutuhkan kami untuk menjadi sigat? Saya masih ingin menyelesaikan uji coba sigat dengan Anda. Tangsan tersenyum. Tentu saja, bukan hanya kamu, Mubai dan yang lainnya harus ikut juga. Tidak, senior Besaisi mengatakan bahwa tanpa semua bantuan kalian, saya tidak akan bisa menjadi sigat. Pemisahan yang saya maksudkan adalah bahwa saya harus pergi keluar, yaitu ke Pulau Stardo, Great Forest. Baru kemudian kita ke Pulau Dewa Laut. Anda tahu kecepatan penerbangan saya. Ini jauh lebih cepat dari biasanya. Jika Anda mengikuti saya ke Stardo, Great Forest, dan kemudian ke Pulau Dewa Laut, mungkin agak lambat. Akan lebih baik jika Anda pertama kali pergi ke pantai, tempat kita kembali dan menunggu di situ. Dan juga, si Mubai mengumpulkan cukup banyak roh hiu putih besar. Setelah saya selesai menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer di Stardo, saya akan bergabung dengan kalian. Dengan begitu, kita bisa menghemat waktu paling banyak. Kami bahkan mungkin tidak terpisah selama 10 hari. Mendengarkan penjelasan Tangsan, Xiaowu menghela napas dan dengan lembut memukul dada Tangsan. Kamu benar-benar busuk. Kamu hanya perlu membuatku takut. Tangsan tertawa terbahak-bahak. Tidak adil. Siapa yang tahu Anda akan bereaksi begitu kuat, bahkan tidak menunggu saya selesai. Xiaowu cemberut dan memukul bahu Tangsan, membiarkannya pergi. Melihat penampilannya yang lembut, Tangsan tidak bisa menahan hatinya, dan dia mengecupnya. Tidak ada lagi penundaan setelah mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya, Grandmaster dan Suebeng. Serk Seven Devil terpecah menjadi 2 tim, memanfaatkan malam itu untuk diam-diam meninggalkan Camp Heaven 2 Empire. Ini adalah rencana Suebeng. Posisi Tangsan di pasukan terlalu tinggi. Jika para prajurit tahu dia telah pergi, itu mungkin mempengaruhi moral. Karena itu, ia harus pergi dengan diam-diam. Dengan ketat, memblokade berita. Sebagian tidak mempengaruhi moral. Dan pada saat yang sama, juga untuk menghindari penguasaan roh kekaisaran. Tetapi pada saat yang sama ketika Tangsan dan yang lainnya meninggalkan camp, Tangsan mempersiapkan dashboard terakhir untuk menjadi sigat di Spirit Empire, Spirit City, dan Elder Village. Orang lain sudah berada di titik akhir. Sementara di Spirit City, Elder Village berdiri diam-diam di jantung istana, menghadap ke patung malaikat bersayap 6 besar itu. Seluruh tubuh Qian Rensu memancarkan cahaya kemasan, sama sekali berbeda dari ketika dia pada awalnya datang ke sini. Saat ini, dia bukan lagi orang yang bisa berlutut dan berdoa di depan patung malaikat, melainkan seperti itu, dia telah menjadi patung istana besar. Kamu sudah siap? Sebuah suara tua bertanya dengan tenang. Qian Rensu perlahan mengangkat kepalanya. Orang bisa melihat bagaimana matanya benar-benar kemasan, memancarkan cahaya yang penuh dengan aura. Iya, saya siap. Suara Qian Rensu tidak memiliki kemurungan dari sebelumnya. Sepertinya apatis dan juga dingin, seolah-olah itu tidak lagi berasal dari mulut manusia. Sosok lain perlahan berjalan dari belakang patung malaikat. Tinggi, teguh, suara tua juga menjadi jelas saat ia mengungkapkan dirinya. Keberadaanku demi hari ini,
Untuk hari ini, saya sudah menunggu lebih dari 100 tahun. Ikutlah bersamaku. Orang yang berjalan keluar dari belakang patung itu adalah Pastor Agung Spirit Empire yang pernah menjadi salah satu dari 3 Douluo yang luar biasa, Angel Douluo, Qian Douliu. Tiba-tiba, cahaya melintas di belakang Qian Douliu, benar-benar mengelilinginya sebagai bola cahaya kemasan. 9 cincin roh tersusun rapi di atasnya. Muncul pada saat yang sama juga 3 pasang sayap putih murni. Ini adalah roh super itu, Serapin. Selain sayap, seluruh tubuh Qian Douliu terbungkus emas, tetapi tampaknya tidak memiliki sesuatu dibandingkan dengan warna emas Qian Rensu. Tetapi setelah dia melepaskan roh, dia menggantikan Qian Rensu dan patung malaikat menjadi jantung dan seluruh istana Elder. Di dahi Qian Douliu muncul permata emas belah ketupat. Tanpa dia bergerak secara instan, dia telah tiba di depan patung malaikat. Seberkas cahaya kemasan aneh keluar dari permata belah ketupat itu, hanya bersinar di tempat di antara alis mata patung malaikat itu. Segera, dahi patung malaikat itu menunjukkan riak emas. Seluruh idola itu tampak bergetar perlahan satu kali. Mengamati pemandangan ini dengan mata yang benar-benar kemasan, Qian Rensu juga sedikit heran. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia melihat keadaan seperti ini. "Anakku, ikuti aku." Qian Douliu berbalik, memanggil Qian Rensu. Kemudian tiba-tiba mempercepat. Dia menembak ke arah patung malaikat raksasa itu. Qian Rensu tidak melepaskan semangatnya, tapi tubuhnya masih melayang menembaki patung malaikat. Setelah Qian Douliu, adegan aneh muncul saat tubuh Qian Douliu dengan keras menabrak patung raksasa itu. Tidak ada tabrakan yang intens, sebaliknya dia menghilang dalam kilatan cahaya seperti memasuki kolam. Keadaan Qian Rensu adalah sama, mengikuti dari belakang Qian Douliu. Dia menghilang ke patung malaikat. Besaran air di antara alis patung perlahan menghilang. Perasaan ilusi juga menghilang. Dengan cahaya yang berkedip-kedip, semuanya kembali normal. Tapi Qian Douliu dan Qian Rensu juga hilang dalam cahaya kemasan yang hilang itu. Segala sesuatu di sekitar adalah emas. Qian Rensu menemukan bahwa dia telah memasuki dunia yang aneh. Sensasi pertama adalah kehangatan tanpa batas yang membungkus tubuhnya. Segala sesuatu di sekitarnya jelas tampak begitu tidak nyata. Cahaya kemasan ilusi terus mendesir, seolah-olah dia berada di sebuah terowongan yang terbuat dari cahaya ilusi. Qian Douliu ada di depan, menarik Qian Rensu untuk gerbang ke depan. Rasanya seperti telah berlalu sebelum lingkungan akhirnya bersih. Perasaan ilusi menghilang kembali ke kenyataan. Qian Rensu heran menemukan dia dan kakeknya telah mencapai istana besar. Ketika tubuhnya muncul di sini, dia langsung merasakan bahwa istana besar ini aneh. Itu dikelilingi oleh malam tanpa akhir, berbintik-bintik, dan banyak sekali bintang. Dan istana tempat dia berdiri tampak melayang di ruang malam ini. Istana itu heksagonal, 6 pilar emas raksasa yang menopang atap. Tidak ada dinding, dan segala sesuatu di sekitarnya adalah ilusi. Apakah itu lantai, langit-langit, atau 6 pilar raksasa itu? Semuanya diukir dengan prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti-prasasti ini membentuk penampilan bulu malaikat. Di tengah-tengah istana adalah patung malaikat setinggi 3 meter. Itu tampak persis sama dengan yang ada di istana penatua, hanya jauh lebih kecil. Malaikat ini tidak terbuat dari emas, tetapi abu-abu agak membosankan. Di depan patung, pedang panjang abu-abu yang sangat terjebak di tanah. 6 sayap terbentang di belakangnya, hidup seperti aslinya. "Kakek, di mana ini?" Setelah tiba di dunia yang aneh ini, suara Qian Rensu juga akhirnya sedikit terengah-engah. Wajah Qian Douliu mengungkapkan senyum aneh. "Ini adalah kuil malaikat sejati, lokasi warisan malaikat dewa. Nak, kemarilah." Saat berbicara, dia melambaikan tangannya ke Qian Rensu. Qian Rensu dipandu untuk berdiri di depan patung malaikat itu. Qian Douliu menarik tangannya, melihat permata emas yang sama-sama belah ketupat di dahinya. "Kamu akan membiarkan cahaya di sini muncul kembali. Biarkan malaikat sekali lagi muncul di dunia manusia. Di sini adalah tempat Anda akan menyelesaikan trial malaikat ke-9. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat warisan sejati Anda, di mana Anda akan masuk ke dalam keilahian. Benua Douluo, tidak ada yang tahu
sudah berapa tahun sejak dewa muncul. Anda akan menjadi yang terkuat di benua untuk memimpin kekaisaran roh menuju ke kekuasaan. Mendengarkan Kian Doliu, mata Kian Rensu berangsur-angsur cerah, semangat yang kuat berkilauan di ngerit emas. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di benaknya, sosok yang pernah mengalahkannya. Kian Rensu tidak pernah bisa melupakan pria yang mengalahkannya saat itu. Kecerdasan dan kekuatannya telah membuatnya menganggapnya musuh terbesarnya. Tangsan, aku akan menjadi dewa malaikat, dan kau, bukankah Anda sudah jauh tertinggal? Saya pasti akan datang mencari Anda. Saya pribadi akan menyelesaikan masalah antara Anda dan saya. Ketika kita bertemu lagi, kamu hanya akan memiliki dua pilihan. Kirim atau dihancurkan. Selain kakek, kamu adalah satu-satunya pria yang tidak aku benci. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Dalam hati Kian Rensu berkata. Suai kecil. Suara Kian Doliu membangunkan Kian Rensu dari pemikirannya. Kakek, apa yang harus kulakukan? Tatapan Kian Rensu menjadi kuat lagi untuk beberapa alasan. Ketika dia mengingat nama Tangsan, seluruh hatinya terbakar. Pertama kali dia melihatnya adalah pada perkenalan Ning Pengzi, dan terakhir kali mereka menjadi musuh. Untuk beberapa alasan, meskipun Tangsan telah menghancurkan usahanya selama lebih dari 1 dekade untuk menyusup ke Hependo Empire, Kian Rensu tidak membencinya, tetapi sebaliknya malah lebih mengaguminya. Dalam hatinya, dia tidak ingin membunuh Tangsan, melainkan menaklukkan satu-satunya pria yang dia kagumi. Gunakan darahmu. Kian Doliu menunjuk ke permata transparan, bulat, di gagang pedang, panjang dan gelap. Kian Rensu menarik napas tajam. Dia tahu, momen terakhir ada di hadapannya. Perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya. Dia menutupi permata itu, tiba-tiba memangkas, dan segera aliran darah keluar dan warna aneh mengalir dari jari tengahnya, membasahi permata di gagang pedang. Darah Kian Rensu sangat aneh, bukan merah manusia, tetapi lebih seperti merah muda, pudar dicampur dengan emas pudar. Darah aneh ini bahkan berbau agak manis.